kita pagi hari ini. Karena itu saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan memasuki ibadah kita dan memuji Tuhan dengan pujian mulia sembah Raja Mulia 2 kali. Raja
Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing terambil dari Matius pasal 14 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27 berbunyi demikian. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Amin. Silakan duduk kembali dan kita akan masuk dalam puji-pujian. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Kristus. Shalom kami ucapkan kepada jemaat yang mengikuti ibadah online kita pada hari ini. Kita percaya hari ini kita semua diberkati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita lebih lagi menyembah Tuhan. Yesus kau
Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kami datang Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, untuk sujud dan berseru, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau kudus Tuhan. Kau kudus Tuhan, biar seluruh bumi menyembah-Mu Tuhan. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati masing-masing daripada kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Bahkan juga yang mengikuti ibadah online pada hari ini Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan, Engkau menolong kami, menyertai kami, membimbing kami, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan Yesus baik dan sungguh baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita kita hari ini? Kita percaya hari ini kita diberkati Tuhan. Mari kita berikan salam ke kiri kanan kita. Katakan, Tuhan Yesus baik. Kita percaya kita adalah umat Tuhan. Kita adalah umat terpuji. Mari kita sembah Tuhan, kita puji nama Tuhan. Kita katakan, Dialah umat pemenang, Dia umat terpuji. Dia
yang selalu ada di tengah-tengah kita, yaitu Yesus. Siapa sobat kita? Yesus. Kita katakan ada satu sobat kita yang setia. Kita percaya Tuhan Yesus selalu ada di tengah-tengah kita di saat kita, walaupun kita sedang terjepit sekalipun, tapi kita percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dia ubah rataku jadi tarian.
puji Tuhan dengan Engkau Tuhan yang selalu setia. Kita percaya waktu Tuhan bukan waktu kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya Kau berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, katakan sekali lagi. Engkau Tuhan yang setia, kita punya Allah yang setia. Dia selalu tahu waktu yang tepat dalam hidup kita, saudara-saudara. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya Kau berharap padamu. Katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita katakan sama-sama. Engkau Tuhan sang Zahir, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya Kau berharap padamu. Kita katakan sekali lagi, Tuhan yang setia. Tuhan yang setia, kita bangga punya Allah yang selalu ada di dekat kita. Kita bangga punya Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Dia selalu tahu apa yang
sumber kekuatan, sumber pertolongan. Terima kasih ya Tuhan, sumber damai sejahtera, sumber ketentraman yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Kau satu-satunya Allah yang pagi ini kami tinggikan melalui puji-pujian. Tuhan, terima kasih, kami yang ada dalam ruangan ini meninggikan nama-Mu. Biarlah Tuhan Kau disenangkan, kami diberkati oleh firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan baca dan merenungkannya bersama-sama. Tuhan, kami mohon Engkau mengurapi kami sehingga kami membaca firman Tuhan. Sudah itu kami merenungkannya. Tuhan, berikan kami roh yang taat kepada firman-Mu. Ketika menerima firman itu kami mempercayainya dan mempraktikkan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, mengurapi hamba-Mu yang berada di depan umat-Mu. Biarlah hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua. Apa yang Tuhan berbicara kepada kami, itulah pekerjaan Roh-Mu yang kudus menuntun kami untuk memahami firman. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan juga hamba-hamba Allah yang sedang berdiri balik mimbar, memberitakan firman-Mu. Tuhan, urapi mereka sehingga firman yang disampaikan memberkati umat-Mu, menyelamatkan umat-Mu, meyakinkan umat-Mu bahwa Engkau Allah satu-satunya yang sanggup membela, menolong dan memberikan kami pertolongan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan yang bersabar kepada kami, sebab kami suka mendengar suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita akan membuka firman Tuhan dan kita berdoa supaya anak-anak kita juga, anak sekolah minggu, boleh mengambil tempat untuk mengikuti pelajaran dari guru-guru sekolah minggu. Pagi ini Bapak Ibu Saudara, kita ambil firman Tuhan, kita baca di dalam Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33 ya. Lain memberikan kita tema atau judul di atas, Yesus berjalan di atas air. Matius pasal 14 ayat yang ke-22, saya membaca dan jemaat akan menyimak firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah orang yang suka membaca firman Tuhan, lalu kemudian merenungkannya dan mempercayai, sudah itu mempraktikkan dalam hidup sehari-hari, adalah orang-orang yang diberkati. Tema kita bulan Juli ini adalah mujizat itu nyata.
Bulan Juli ini semua kita hidup kita mempercayai mujizat. Artinya bahwa mujizat itu nyata. Tetapi tema mingguannya kita melihat hari ini, kita mau melihat satu tema yang diberikan untuk minggu ini, yaitu hantu angin sakal. Hantu angin sakal. Jadi kita membaca perikop ayat 22 sampai ayat yang ke-33 ini, kita memberikan tema yang untuk dalam bulan ini mujizat itu menyata. Karena apa? Kita mau melihat hantu angin sakal di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Nah, Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat latar belakangnya bahwa sesudah Yesus bersama dengan murid-murid memberi makan 5.000, bahkan mungkin ada 10.000 orang, Yesus memberi makan mereka, maka kita lihat di sini bahwa ada peristiwa di situ. Sesudah Yesus dan murid-murid memberi makan 5.000 orang, itu harinya sudah mulai malam. Ketika hari mulai malam, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mendahului dia ke seberang, yaitu menuju menyeberang arah dengan danau Tiberia, ya. Nah, Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa murid-murid pun sudah naik ke perahu. Lalu sesudah itu baru Yesus menyuruh murid-muridnya, menyuruh orang-orang yang datang makan roti itu, ya, 5.000 orang. Pulang sudah malam, pulanglah beristirahat. Pulang, ada kalian sudah makan roti dan sudah kenyang. Karena itu sekarang pulang. Jadi Yesus menyuruh murid-muridnya naik ke perahu untuk mendahului dia, ya. Dan Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, sudah itu baru orang banyak disuruh pergi atau pulang ke rumah mereka masing-masing. Tetapi Bapak Saudara, itu berbeda. Orang-orang yang disuruh pergi, mereka anteng-anteng pulang ke kampung mereka atau di tempat mereka istirahat. Mereka anteng saja pulangnya. Tetapi ada peristiwa di situ, ketika murid-muridnya sudah beberapa jauh bersama dengan perahu, mereka diserang oleh angin sakal. Ya, lalu kemudian karena angin sakal itu adalah angin badai yang luar biasa, maka gelombang air di danau itu begitu kencang sehingga mereka mengalami rasa takut. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa ada dua hal yang perlu kita bahas dengan tema ini. Kita bahas hantu dan angin sakal. Kita membahas hantu dan angin sakal ini. Nah, Bapak Saudara, angin sakal, kita mulai dengan hantu. Angin sakal dan hantu itu ada dua hal yang berbeda. Nah, hantu, kenapa mereka ketika berada dalam keadaan yang takut itu, mereka berteriak, itu hantu, itu hantu, itu hantu. Nah, Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, kebiasaan percayaan tradisional pada masa itu, orang-orang pada masa itu kepercayaan tradisional bahwa air itu mempunyai penjaga. Ada penjaganya. Sungai itu juga ada penjaganya. Setiap kolam itu ada penjaganya. Jadi pada saat itu murid-murid masih ada kepercayaan tradisional bahwa di danau itu ada penjaganya yang disebut dengan hantu. Ya, hantu penunggu air, hantu penjaga air. Dan itu sebabnya Bapak Saudara, kita baru beberapa minggu lalu kita bahas tentang bagaimana Elisa menyehatkan air di Jericho itu. Nah, kita lihat di sini bahwa ketika mereka digoncang oleh angin sakal itu, dan ketika Yesus melihat Yesus jalan di atas air, mereka menyangka itu betul-betul hantu. Nah, hantu itu berarti bentuknya fisik, kelihatan. Ya, ada beberapa penampakan yang biasanya ada tempat-tempat yang khusus itu ada penampakan hantu. Kadang-kadang penampakan belakang tapi mukanya tidak kelihatan. Nah, itu biasa begitu. Nah, ini ketika murid-muridnya berada di dalam goncangan dan melihat Yesus berjalan di atas air, mereka semua berteriak, itu hantu. Karena saking takutnya Tuhan menjadi hantu. Jadi kita lihat di sini Bapak Saudara bahwa ketika mereka masih memegang kepercayaan tradisional itu, menyebabkan mereka terbelah kepercayaan mereka. Mereka percaya Tuhan, tapi juga percaya kepercayaan tradisional. Ketika ada goncangan yang ada di dalam pikiran mereka adalah ini karena sudah turun-menurun, cerita turun-menurun menjadi tradisi yang dipercayai.
Yang pada waktu itu ketika mereka berada dalam goncangan angin sakal itu, mereka berteriak, itu hantu ketika melihat Tuhan. Nah sekarang kita lihat sifat hantu itu sendiri. Sifat hantu yang dilihat oleh murid-murid dalam ketika mereka. Sifat dari hantu adalah mengintimidasi, menakut-nakuti orang. Dan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, yang namanya sifat hantu itu karena dia tidak menyerang, tetapi dia cuma lewat saja, itu orang sudah ketakutan. Nah kebiasaan-kebiasaan yang biasa melayani orang-orang itu biasanya ada rumah-rumah mereka tinggal, di situ ada penghuninya. Lalu mereka masuk ke dalam rumah mereka, pulang dari tempat yang bisa pergi kerja atau pergi ke keluarga, pulang sudah malam-malam, mereka mesti permisi dulu. Permisi ya, masuk dulu dia ke dalam rumah. Kalau ada penjaganya, jangan ganggu kami ya, biar kau di situ, saya di sini. Jadi akhirnya ngomong-ngomong dengan hantu. Itu kebiasaan tradisional. Orang masuk rumah, masuk permisi dengan hantu. Hantu kau percaya saya tinggal di sini ya. Nah itu biasanya. Kebiasaan orang masuk di tempat, di rumah-rumah atau tempat-tempat tertentu, mestinya pamit dengan permisi dengan setan, atau ucapkan selamat, atau meminta supaya tidak diganggu. Nah itu kebiasaan-kebiasaan tradisional pada masa itu. Murid-muridnya ketika mereka berada dalam keadaan yang takut, situasi yang membuat mereka gelisah, mereka dalam goncangan itu, hati mereka ketika melihat Yesus jalan di atas air itu, mereka sudah berpikir Yesus itu adalah hantu. Karena Yesus datang jam 3, dikatakan jam 3 malam, artinya jam 3 masih gelap. Jam 3 pagi itu masih gelap, maka Alkitab mempergunakan jam 3 malam. Nah kita lihat sih bahwa orang kalau melihat dari sudut kegelapan itu, pasti tidak melihat Tuhan dalam terang, tapi melihat Tuhan dalam kegelapan itu menjadi hantu. Jadi diintimidasi, digoda. Sifat hantu itu adalah menggoda, ya, mengganggu, menggoda, mendorong kepada perasaan yang tidak tertuju pada Tuhan. Itu sifat hantu. Ya, Tuhan hantu. Tuhan tinggal dibalik aja. Tuhan jadi hantu. Nah itu akibat dari apa? Perasaan yang sudah terbagi dua. Sedaya kepercayaan tradisional juga percaya Tuhan. Nah nanti kita lihat saudara, nanti lihat di endingnya, lihat saya membacanya, merenungkannya ulang-ulang. Kenapa murid-murid baru saja Bapak Saudara memberi makan 5.000 orang, bahkan 10.000 orang ketika mengalami goncangan. Mereka melihat Tuhan yang berjalan di atas air. Mereka melihat hantu, seolah-olah Tuhan jauh dari mereka. Nah sekarang kita lihat angin sakal. Angin sakal yang menyerang mereka dari perahu, di dalam perahu itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, angin sakal adalah angin kencang yang biasanya datang dari depan kapal atau perahu. Biasanya itu dia akan datang dari depan. Yang namanya angin badai itu biasanya akan datang dari depan. Itu sebabnya memang itu Bapak Saudara, saya sering ikut kapal dulu. Tahun 80, saya mulai tahun 80 itu sudah naik kapal. Itu ada kapal perintis yang bawa sapi, ada kapal Penny, itu ada Umsini, ada Double Solo, dan lain-lain. Tapi saudara itu kita kalau sudah sampai laut yang dalam di Laut Banda, itu kedalamannya 10.000 meter itu 10 kilo kedalaman. Nah biasa sampai di situ tuh gelombangnya, itu di situ akan lama, kapalnya berjalan lama. Karena harus berjalan untuk memotong ombak yang dibawa oleh angin untuk apa? Supaya gelombang itu dipecah oleh depan kapal itu. Nah, kapal itu selalu tajam ke depan supaya ombaknya dipotong. Tapi kalau dia pukul buritan itu kapal pasti tenggelam. Dan itu sebabnya biasanya kapten itu dia harus mencari celah untuk melawan dari gelombang yang naik itu. Gelombang yang naik itu mereka harus memotong itu gelombang. Nah murid-murid itu ketika mereka berhadapan dengan angin sakal, yaitu angin yang datang dari depan perahu mereka, itu mereka biarkan payahan karena harus melawan angin yang datang menantang mereka dari depan. Itu angin mendorong mereka, sementara mereka maju. Jadi berhadapan, saudara. Jadi tantangan berat bagi para pelaut, para nelayan ketika berhadapan dengan angin ini. Yang namanya angin sakal itu adalah angin yang selalu datang dari depan dan menyerang. Tidak dijaga, biasanya itu datangnya tiba-tiba. Biasanya datang tiba-tiba, tidak tahu dia datang tiba-tiba dia akan menyerang. Nah itu biasanya para pelaut itu sudah harus siap-siap, selalu berjaga-jaga. Nah itu selalu harus waspada di depan kalau ada angin sakal yang mendadak datang. Nah karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa dua hal ini, hantu dan angin sakal ini
Ini dua hal yang berbeda. Hantu itu adalah bentuk di mana ada roh yang berkedayangan dan dipercaya. Di mana tempat itu dipercayai oleh satu masyarakat, itu akan datang lalu dia menjadi teritorial di situ. Lalu kemudian angin sakra itu alam. Alam yang memang tidak bisa diduga. Bisa saja datang mendadak, datang tiba-tiba, dan harus harus berjaga-jaga, bersiap-siap. Karena apa? Ketika tidak siap-siap, bisa saja tenggelam. Dan karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa ketika murid-murid dihadapkan dengan angin sakal ini, percayalah bahwa mereka dalam kondisi ketakutan, berada di dalam kekhawatiran, mereka bisa saja tenggelam. Dan karena itu mereka dalam keadaan takut itu, Tuhan datang berjalan di atas air, tetapi bukannya berteriak Tuhan tolong, tetapi itu hantu. Kadang-kadang ada hantu-hantu tertentu dan angin-angin sakal tertentu yang bisa saja menggoda, menghantam, tak terduga. Pada waktu mereka berjalan, murid itu naik perahu dari pantai itu, mereka aman-aman. Tapi mereka tidak sadar di tengah-tengah danau itu ada angin sakal dan gelombang. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kita tidak sadar ada hantu-hantu di sekitar kita yang bisa muncul dengan tiba-tiba, menggoda kita, bahkan mengintimidasi kita. Kadang-kadang bisa juga terpengaruh dengan kepercayaan, kebiasaan orang-orang, kepercayaan tradisional itu membuat orang bisa sampai ambil dalam pintas untuk tidak mengandalkan Tuhan. Dan karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat di sini Bapak Saudara, bagaimana Yesus yang adalah Tuhan ketika bersama dengan murid-murid. Kita lihat Bapak Saudara, pertanyaannya, mengapa murid-murid itu terkejut dan takut? Mengapa murid-murid itu terkejut dan takut? Alkitab mencatat bagaimana Petrus yang adalah orang yang jago dalam nelayan itu, seorang nelayan yang pada masa belum ikut Tuhan, sebelum dipanggil, orang yang hidupnya selalu ada di danau untuk menangkap ikan, seorang nelayan yang luar biasa. Tetapi ketika untuk meyakinkan bahwa itu adalah Yesus, bukan hantu, ketika mereka melihat dia, Petrus berkata, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat 28. Petrus mau meyakinkan itu. Apakah benar itu bukan hantu? Apakah itu benar itu Tuhan? Makanya dia menegaskan. Di situ Petrus mulai berkata, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Luar biasa ini orang. Ini luar biasa sekali. Tapi dia masih ragu-ragu. Apakah itu benar Tuhan? Apakah itu benar Tuhan? Suruh saya. Jadi dia minta supaya Tuhan suruh dia jalan di atas air. Apa yang terjadi di situ? Apa kata Tuhan? Tuhan bilang apa? Datanglah. Hanya ada satu kata. Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Ya, dan mulai tenggelam, ia berteriak, Tuhan, tolong aku. Di situ tidak berteriak hantu lagi, tapi dia berteriak, Tuhan, tolong aku. Luar biasa Saudara. Apa yang menyebabkan mereka berteriak hantu? Karena mereka kurang percaya. Ini masih kurang percaya. Tapi jawabannya Bapak Ibu sudah boleh buka dalam Markus pasal yang ke-6. Apa yang dikatakan di sana? Ayat 52. Markus pasal 6 ayat 52. Firman Tuhan menjawab kita di sini. Ayat 51. Lalu ia naik ke perahu dan mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Tapi ayat 52. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Ini persoalan Bapak Saudara.
Kenapa ada hantu angin sakal? Persoalannya bukan saja tidak percaya, tetapi mereka melihat peristiwa mereka sendiri mengangkat roti dan ikan memberi makan 5.000 orang. Mereka belum mengerti. Ini luar biasa. Mereka sendiri mengalami mujizat nyata. Mujizat itu nyata, tetapi belum mengerti bahwa itu adalah kuasa Tuhan, bahwa itu adalah Yesus, itu adalah Tuhan. Mereka belum mengerti bahwa Yesus itu Tuhan atas makanan. Ini makin keras loh, makin keras suara saya. Makin keras ini karena emosinya ini ketika menggoreng ini. Murid-murid yang itu, Petrus yang tangannya sudah bawa roti ikan, kelilingin orang kasih makan. Ini ambil Pak, ini ikan satu banyak, ambil roti Pak, ambil Pak, ambil makan, ambil ibu makan, ibu adik makan. Baru saja mereka baru ambil. Yang kita mencatat, hati mereka belum mengerti. Mengerti apa? Mengerti bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu berkuasa atas makanan, atas ikan, atas roti, dan semua yang ada diperlukan manusia itu. Yesus itu Tuhan. Lalu yang paling ngeri lagi, yang kedua lagi, bahwa yang ketiga adalah yang membuat mereka berteriak hantu. Tuhan menjadi hantu karena dikatakan hati mereka degil. Nah, saya mau tanya, degil itu apa sih? Apa itu? Batu. Ada lagi? Hah? Keras. Bebal. Nah, makin banyak kan? Satu kata saja udah banyak sekali. Coba lihat itu. Hatinya itu loh. Kok bisa bebal, membatu, keras, tumpul. Nah, itu lebih keras lagi. Tumpul. Udah tidak mengerti, malah tumpul lagi. Ngeri sekali ini. Padahal mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata. Bulan Juli tema kita, mujizat itu nyata. Baru saja mereka memberi makan 5.000 orang loh. Baru saja loh. Berapa menit mereka sore loh, belum berapa jam loh. Tetapi Bapak Saudara, ini jawabannya. Mengapa hantu angin sakal itu muncul? Pada hati mereka. Alkitab mencatat, sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti. Heran saya. Saudara, pelajaran luar biasa bagi kita orang Kristen. Kenapa tiap minggu kita harus khotbah? Kenapa tiap hari harus kita baca firman Tuhan? Karena hati kita itu persoalan. Persoalan hati kita itu kadang-kadang sudah menerima berkat Tuhan depan mata, juga belum mengerti. Mujizat depan mata, juga belum mengerti. Paling ngeri lagi adalah, dan hati mereka tetap degil. Bukan degil, tetap. Kata tetap itu nggak berubah. Kalau saya ada di situ saya tonjok benaran loh. Masa sudah dapat mujizat? Kalau saya Tuhan Yesus, kamu itu sudah bawa makanan loh, kamu sudah kasih makan orang roti ikan, itu udah mujizat loh. Cuman 5 ketul roti, 2 ekor ikan ya? 2 ekor ikan, 5 ketul roti. Baru saja kasih makan ribuan orang. Bu, makan, Pak, makan, Dek, makan. Semua dia ambil makan. Bahkan lebihnya itu berapa bakul? 12. Maksudnya apa 12? 12 bakul itu ada apa? Petrus kau 1 bakul, Thomas kau 1 bakul, Matius kau 1 bakul, semua 1 bakul. Kenapa tidak 13? Kan ada Tuhan Yesus. Maksudnya adalah supaya tahu bahwa Yesus itu berkuasa atas makanan yang mereka butuhkan. Jadi yang kau hanya bagikan orang makan roti ikan sepotong makan kenyang, kau sendiri 1 bakul makan itu. Jangan kita melayani Tuhan dengan hati yang mengerti. Tuhan dengan kita memberi berkat sedikit, membagi berkat, Tuhan balaskan berkat yang berlimpah, berbakul-bakul. Itu caranya. Makanya hukum kekristenan adalah hukum terlebih berkat memberi daripada menerima. Karena ketika buat sesuatu itu Tuhan berikan lebih besar. Nah, karena itu saya waktu baca ini, saya gelisah tadi malam sampai jam 1 loh. Saya gelisah sekali ini murid-murid. Ini orang baru kasih makan 5.000 orang.
Kok hatinya bisa degil, membatu. Hatinya itu loh, tidak mengerti, hatinya keras, hatinya tumpul, perasaan tumpul, apalagi dengan imannya. Maka Yesus berkata, imanmu tidak besar, imanmu tuh kurang percaya saya. Sebenarnya kalimat kalau dicek di bahasa Yunani itu Yesus kecewa dengan statement, hai orang yang kurang percaya. Kau baru saja beberapa jam lalu kamu kasih makan 5.000 orang, 10.000 orang. Masa hanya angin sakal ini saja kau menganggap aku hantu? Luar biasa. Dan karena itu Bapak Saudara yang kasih di dalam Tuhan, luar biasa firman Tuhan. Saya diberkati hari ini dengan firman ini. Saya ingin kita diberkati. Dan karena itu Bapak Saudara, di sini kita bisa mengerti apakah mereka dengan peristiwa Tuhan tidak tahu dan Tuhan membiarkan mereka? Tidak. Bapak Saudara, pergumulan, hantu dan angin sakal tidak akan pernah menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Hantu dan angin sakal tidak akan pernah menjauhkan kita dari penglihatan Tuhan. Lihat, ketika Yesus melihat mereka, Yesus masih di darat ini. Yesus melihat mereka kepayahan. Lalu melihat mereka kepayahan, Yesus berjalan di atas air mendatangi mereka. Ini luar biasa sekali. Luar biasa Bapak Saudara. Meskipun mereka ini hatinya degil, belum mengerti juga. Untuk kalau lihat orang-orang mati ya, Yesus menikah orang pergi ke Emmaus, Yesus marah mereka. Kalian ini bodoh sekali, itu Yesus statement itu. Itu luar biasa. Tapi Bapak Saudara perhatikan di sini. Ini luar biasa. Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia Allah yang betul-betul maha kasih. Murid-muridnya kepayahan, dia tidak akan membiarkan mereka. Dan dia berjalan datang karena kasih, maka dia berjalan di atas air. Begitu mau belajar dari Tuhan kita, bahwa setelah sibuk bekerja, sibuk melayani, Yesus mengambil waktu sesaat untuk berdoa sendirian. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, terlalu sibuk kita kelelahan, kita lupa ambil waktu sesaat berdoa. Sesibuk-sibuk apapun, ada waktu untuk kita bisa berdoa. Ingat Tuhan menciptakan dunia ini. Kejadian 2 ayat yang kedua. 6 hari lamanya Tuhan bekerja. Hari yang ke-7 Tuhan berhenti beristirahat dan memberkati, menguduskan hari-hari itu. Tuhan, hari ini kita diajar bahwa dalam kesibukan kita bekerja, kita berusaha, dalam mungkin juga sebagai hamba Tuhan melayani, ambillah waktu sesaat seperti Tuhan untuk berdoa. Kenapa? Supaya kita diisi lagi kekuatan baru dari surga. Itu ada tujuan. Maka kita belajar yang pertama, supaya hantu angin sakal itu terhindar, jauhkan dari kita. Kita belajar seperti Tuhan kita. Bekerja sesibuk apapun, ambillah waktu sendiri. Tuhan Yesus berkata kepada kamu duluan ya, saya mau sendiri naik ke atas, saya mau doa sendiri. Saat tertentu kita harus sendiri dengan Tuhan. Kita harus dengan Tuhan sendiri. Untuk apa? Kita berdoa. Yang kedua, angin sakal, halangan sebagai badai. Kita perlu percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Luar biasa, saudara. Ada angin-angin sakal yang kita mungkin saja yang membuat kita rasa takut, khawatir. Tapi percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Itulah iman kita. Kalau ada angin sakal, kita perlu percaya bahwa Tuhan Yesus selalu berjalan di atas badai yang sedang menimpa kita. Saudara lihat, ada pujian. Kita tahu Tuhan bertakhta di atas pujian. Tuhan tidak pernah bertakhta di atas badai, tapi di atas pujian. Ketika bertakhta di atas pujian, maka semua yang ada di bawah kuasanya dia akan menginjak-injak. Kenapa Yesus bisa berjalan di atas air itu?
Karena dia tahu air ini ciptaan sendiri. Dan ketika dia berjalan di atas air, dia hadir. Air itu menjadi teduh. Itu luar biasa sekali. Angin pun teduh. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ketika ada angin sakal, kita percaya Tuhan Yesus melihat kita sedang bergumul. Maka Ia pasti datang untuk menolong kita. Yesus tidak pernah membiarkan kita, Bapak Saudara. Dalam pergumulan apapun, sedetik Tuhan tidak pernah akan telat. Mungkin jauhnya sekian mil, tapi Dia melihat kita sedang bergumul. Sesaat saja Dia hadir untuk menolong kita. Murid-murid dalam keadaan takut, Dia hadir senantiasa. Luar biasa sekali, Bapak Saudara. Dan hari ini kita belajar, ketika kita mengalami pergumulan, ingat ini, Petrus. Apa yang dibuat oleh Petrus? Ketika dia datang kepada Tuhan, berjalan di atas air, ada angin sakal di tenggelam. Apa yang dia buat? Tuhan tolong saya, dia angkat tangan. Tuhan tolong saya. Lalu apa yang buat? Tuhan mengulurkan tangannya, memegang dia dan mengeluarkannya, membawa dia naik di atas perahu. Angkatlah tanganmu dan berteriak, minta Tuhan tolong saya. Tuhan mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Anda dan saya. Yang akan mengeluarkan kita dari. Ketika kita jangan turun terlalu banyak ke situ melihat masalah. Jangan merasakan masalah, tetapi angkat tangan. Ketika kau merasakan dan kau mengalaminya, segera angkat tanganmu, Tuhan tolong saya. Dan Tuhan berkata, ini aku, tenang. Tuhan mengulurkan tangannya. Dia akan memegang kita untuk mengeluarkan kita dari pergumulan angin sakal itu, dari hantu yang menakutkan itu. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita untuk digodai terlalu lama oleh hantu-hantu dunia ini. Dan karena itu Bapak Ibu kita belajar. Tapi hal yang buat kita, kenapa Tuhan bisa hadir? Karena kasih-Nya. Dia mengasihi murid-murid itu. Memang Ia tahu mereka kelelahan bersama dengan Dia. Mereka capek bersama dengan Dia melayani orang banyak itu. Bekerja sepanjang hari. Karena itu Yesus berkata kepada mereka ayat sebelumnya, mari kita ke tempat yang agak sunyi supaya kita ambil saat supaya bisa istirahat. Tetapi orang banyak tahu di mana Dia pergi, maka orang-orang yang datang ikut Dia, maka kelelahan mereka itulah. Yesus dalam keadaan kelelahan memberi mereka makan bersama dengan murid. Sesudah Tuhan suruh mereka menyeberang duluan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini baik kita belajar, tidak ada hantu angin sakal yang akan mengganggu kita. Karena Yesus selalu mengamati kita, melihat kita. Sejauh mana kita berada, mata Tuhan yang selalu mengawasi kita. Ketika kita dalam keadaan bahaya, Dia nongol di sana, hadir di sana. Bukan hantu tapi Tuhan yang akan mengulurkan tangannya mengeluarkan kita dari pergumulan angin sakal dan godaan intimidasi pekerjaan iblis. Hari ini mari kita belajar dari firman Tuhan ini supaya kita belajar ketika kita mengalami pergumulan kita berteriak, Tuhan tolong saya. Dan Tuhan berkata, tenang, ini aku. Semua akan menjadi teduh karena Dia hadir. Amin. Mari kita tunduk kepala kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Meskipun murid-murid belum mengerti peristiwa itu mujizat, belum memahami bahwa Engkau Tuhan, belum mengerti bahwa Engkau berkuasa, bahkan hati mereka degil, hati mereka tumpul, hati mereka keras. Tapi Tuhan tidak membiarkan mereka sendirian. Oh Tuhan, terima kasih. Kami juga Tuhan, kadang-kadang kami yang ada dalam ruangan ini merasa Tuhan kami sendirian. Kami merasa tidak ada siapapun yang menolong kami. Tuhan, terima kasih. Tuhan kami adalah Tuhan yang berkuasa, melihat kami, mengamati kami ketika masalah menghantui kami, ketika angin badai masalah mendatangi kami. Kami tahu tangan Tuhan senantiasa terulur untuk mengangkat kami, memegang kami, menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk firman. Biarlah hamba berhenti. Roh Allah lebih terjemahkan lagi di dalam ya Tuhan.
umatmu diberkati hari ini dengan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Nahor atas firman Tuhan ya pada hari ini. Karena firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Sebelumnya kami akan membacakan ayat yang diambil dari Matius 10 ayat pas 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Mari kita bersatu berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami boleh memberikan Tuhan yang terbaik Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi, dan juga berkati tangan-tangan yang belum bisa memberi. Kami percaya Tuhan, kiranya kami boleh diajarkan untuk memberi yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Pada petugas saya persilakan. Jemaat tetap berdiri dan kita akan bersama-sama dengan seluruh orang percaya dari abad ke abad bersama-sama mengaku pengakuan iman rasuli dan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, hal langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk dan kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami merasakan hadirat-Mu, kuasa-Mu memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami yang datang dari pergumulan, Tuhan sudah mendengar cerita hati kami. Tuhan datang dengan masalah, Tuhan selesaikan bersama dengan kami pagi hari ini. Dan firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa, kami menyerahkan dan bersyukur seluruh tim yang melayani hari. Tuhan memberkati semua tim yang melayani hari ini secara pribadi, keluarga, bekerja, apapun dilakukan berhasil karena kami melayani Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, kami menyerahkan ya Tuhan seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam ruangan ini. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami mohon Tuhan berkati umat-Mu hari ini datang dalam ruangan ini, diberkati oleh Tuhan, masuk diberkati, keluar membawa berkat-berkat berkelimpahan selama 1 minggu ke depan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami berdoa, menyerahkan ya Tuhan anak-anak kami yang termasuk sekolah, kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami, berikan kecerdasan khusus, kepintaran khusus bagi anak-anak kami yang menuntut ilmu, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga diberkati oleh Tuhan. Kami mohon kesehatan khusus buat keluarga-keluarga dan juga anak-anak kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk beberapa jemaat yang tidak hadir bersama kami karena tidak bersama kami oleh karena urusan berada di luar kota. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka dimanapun aktivitas mereka hari ini dalam beribadah di tempat lain. Tuhan tolong mereka karena mereka dalam urusan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa, kami menyerahkan ya Tuhan seluruh kegiatan kami pada minggu yang akan datang ini. Tuhan memberkati baik ibadah-ibadah kami, baik konser. Kami berdoa Tuhan tolong, bahkan pelayanan-pelayanan counseling, Tuhan memberkati semua kegiatan kami memasuki minggu yang akan datang, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur bahwa 1 minggu yang lalu Tuhan sudah menyertai kami hingga masuk hari ini. Kami mensyukuri berkat Tuhan. Minggu depan kami masuki minggu yang baru dan segala berkat Tuhan, rahasia-rahasia Tuhan yang penuh berkat kami akan terima sepanjang minggu yang akan datang, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dalam tangan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, lemah Tuhan kuatkan. Biarlah berkat Allah melimpah atas umat-Mu dengan kasih sayang anugerah yang melimpah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa, kami menyerahkan bangsa kami Indonesia dalam tangan Tuhan. Biarlah bangsa ini dalam kontrol Tuhan. Bangsa ini berada dalam takut akan Tuhan. Para pemimpin kami takut akan Tuhan. Tuhan kami berdoa, biarlah pemimpin-pemimpin kami dari yang paling tertinggi sampai yang paling rendah Tuhan menyertai mereka setiap keputusan, kebijakan. Biar mereka memiliki rasa takut dan hormat akan kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas syafaat kami. Kami menaikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat untuk berdiri dan kita akan mulai sebuah pujian penutup. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sampai
Jemaat kekasih Tuhan Yesus, pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita. Biarlah engkau menjadi alat di tangan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Pulang dari tempat ini ada sukacita ilahi yang engkau terima dan engkau mau pulang. Karena itu angkatlah hatimu dan biarlah engkau terima berkat Tuhan. Kiranya berkat nikmat kasih sayang dan berhala Bapa, anugerah yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai engkau sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa menutup ibadah ini. Amin.